Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya anak-anak untuk kali ini. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, sehingga kalian bisa melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan maksimal. Oke lah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin adalah pembelajaran tentang induksi elektromagnetik, maka untuk kali ini adalah kita akan belajar tentang aplikasi atau penerapan tentang alat-alat apa atau alat-alat mana yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Anak-anak sekalian, suatu peralatan yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik adalah contohnya dinamo. Dinamo yang mudah kita pahami adalah, mudah kita lihat, dinamo sepeda ayun itu, sepeda ontel itu ya. Itu ada dinamonya. Jadi dinamo itu akan menghasilkan arus listrik. Ketika dinamo itu diceklekkan, kemudian bagian atasnya itu kena ban atau kena roda sehingga berputar menghasilkan arus listrik. Kemudian ada lagi yaitu alternator. Alternator itu nanti terdapat pada mobil, sama kerjanya seperti dinamo, yaitu tetap diputar oleh mesin mobil. Ya, gunanya itu nanti adalah untuk sistem pengisian baterai atau pengisian aki, sehingga akinya nanti tidak tekor. Di sepeda motor juga ada. Kemudian yang ketiga adalah transformator atau trafo. Jadi trafo ini nanti di PLN juga ada. Jadi kita bisa melihat yang besar itu, yang ada di jaringan itu trafo dengan tegangan sangat tinggi itu ya. Jadi sekitar 22 kV atau 22.000 volt itu trafo. Kemudian yang berikutnya adalah tentang generator. Generator ini bisa kita jumpai yaitu ketika ada konser atau ketika ada sound. Nah, sound itu nanti ada dieselnya. Nah, diesel itu nanti adalah menggerakkan generator. Jadi diesel itu sebagai tenaga penggerak saja untuk menggerakkan generator. Nah, generator nanti menghasilkan arus listrik, nanti bisa dipakai untuk sound dan lain-lainnya. Anak-anak sekalian, dari beberapa yang telah kami sebutkan tadi, nanti kita belajar hanya dua saja, yaitu tentang transformator atau trafo dan tentang generator. Baiklah, kita perhatikan. Yang pertama adalah transformator atau trafo. Ini kita perhatikan ya, ini adalah gambar daripada trafo. Kemudian ini trafo ini kumparannya ini ada dua, yaitu di sini ada kumparan primer atau lilitan primer, kemudian di sini adalah lilitan sekunder. Untuk tahu kok ini primer, kok ini sekunder, maka cirinya itu adalah yang dihubungkan ke sumber tegangan arus listrik. Jadi bagian trafo yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik itu namanya bagian primer. Kemudian bagian yang dihubungkan ke beban itu bisa televisi, bisa amplifier, bisa lampu dan lain-lainnya. Itu namanya sekunder. Yang bagian primer diberi angka 1. Jadi ada V1 adalah ada tegangan primer, tegangan dari sumber. Ada I1 adalah arus dari sumber. Kemudian ada N1 adalah jumlah lilitan primernya. Kemudian untuk I2 ini adalah arus sekundernya, arus outputnya.
Kemudian ini ada N2 adalah jumlah lilitan sekundernya, dan ini ada V2 adalah tegangan sekunder atau tegangan output yang dihasilkan oleh trafo itu. Baiklah anak-anak sekalian, kalau kita lihat ini, trafo nanti ada dua jenis, yaitu ada step down dan ada step up. Kalau trafo step down itu adalah suatu trafo yang gunanya untuk menurunkan tegangan dari sumbernya, tegangannya tinggi, kemudian outputnya atau sekundernya nanti adalah lebih rendah tegangannya. Tetapi kalau dibalik, trafo step up itu nanti adalah untuk menaikkan tegangan dari sumber itu lebih rendah, tegangan yang outputnya adalah lebih tinggi. Karena trafo ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan. Mengubah itu bisa memperkecil atau memperbesar. Sebagai contoh ini kita perhatikan ya anak-anak ya. Ini ada trafo. Jadi trafo ini apakah trafo step down atau trafo step up? Maka ini kita lihat jumlah lilitannya. Jadi ini cirinya yang dilihat adalah jumlah lilitannya. Kita hitung dulu untuk yang primer yang dihubungkan dengan sumber. Hitungnya jangan ini belum ada satu lilitan ini, satu lilitan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang primernya ada 5 lilitan. Kemudian contoh ini untuk yang sekundernya ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang primernya ada 5, yang sekundernya ada 4. Maka jenis ini adalah trafo step down, trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Kemudian pada trafo, jadi secara umum itu nanti berlaku persamaan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1. Jadi ini kita amati, jangan keliru ya, dia perhatikan ini V1, V2, N1, N2, tapi I-nya dibalik, I2 per I1. Contoh soal, sebuah trafo step down dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 volt. Jumlah lilitan primer 200 lilitan dan jumlah lilitan sekundernya adalah 150 lilitan. Jika arus dari sumbernya adalah 1,5 ampere, maka tentukan tegangan dan arus output atau tentukan tegangan dan arus sekundernya. Jadi ini persis ini contohnya, ini adalah trafo step down. Solusinya diketahui V1 tegangan dari sumbernya 220 volt, jumlah lilitan primernya N1 200 lilitan, jumlah lilitan sekundernya 150 lilitan, dan arus dari sumber PLN-nya adalah 1,5 ampere. Ditanya tegangan output atau tegangan sekunder dan arus sekunder. Kita gunakan rumus ini, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. 220 per V2 sama dengan 200 per 150. 200 per V2 sama dengan 4 dibagi 3. Ini dibagi 50-an, jadi 4 per 3. Maka V2 sama dengan 3 per 4 kali 220, sama dengan 165 volt. Kemudian untuk mencari arus sekundernya kita gunakan I2 per I1 sama dengan N1 per N2. I2, I1-nya adalah 1,5 sama dengan 200 per 150. I2 per 1,5 sama dengan 4 per 3. Maka I2, ini kita coret dulu, kita coret, ini dapat 2. Maka I2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ampere. Berikutnya
kita akan belajar yaitu menghitung efisiensi trafo. Ini membacanya ETA, simbol seperti ini. Jadi nanti trafo itu tidak mesti itu 100%, bisa kurang, maka di sini ada efisiensinya. Jadi efisiensi trafo didefinisikan sebagai persentase daya yang dihasilkan atau daya output terhadap daya inputnya. Dirumuskan ETA sama dengan P2 per P1. P2 itu daya output, P1 daya inputnya dikalikan 100%. Daya dirumuskan ini P2 berarti V2 kali I2. P1 sama dengan V1 kali I1 kali 100%. Jadi rumus ini dan rumus ini sama. Nah, contoh soal. Transformator dengan efisiensi 75%. Tegangan primernya 240 volt dan arus primernya 1 ampere. Tentukan daya sekunder setelah diberikan beban. Diketahui ETA-nya, efisiensinya adalah 75%, tegangan primernya 240 volt, arus primernya 1 ampere, ditanyakan daya yang dihasilkan atau daya outputnya. Kita gunakan rumus ini ya, kita gunakan rumus ini. ETA sama dengan V2 kali I2 per V1 kali I1 kali 100%. Kita masukkan ETA-nya, efisiensinya 75% sama dengan, nah ini saya ganti P2, yang V2 kali I2 saya ganti P2. P2 per 240 kali 1 kali 100%. Maka P2 sama dengan 240 kali 75 per 100. Sama dengan 240 kali 3 per 4. Hasilnya daya outputnya adalah 180 watt. Berikutnya kita akan belajar yaitu menghitung efisiensi trafo. Ini membacanya ETA, simbol seperti ini. Jadi nanti trafo itu tidak mesti itu 100%, bisa kurang, maka di sini ada efisiensinya. Jadi efisiensi trafo didefinisikan sebagai persentase daya yang dihasilkan atau daya output terhadap daya inputnya. Dirumuskan ETA sama dengan P2 per P1. P2 itu daya output, P1 daya inputnya dikalikan 100%. Daya dirumuskan ini P2 berarti V2 kali I2. P1 sama dengan V1 kali I1 kali 100%. Jadi rumus ini dan rumus ini sama. Nah, contoh soal. Transformator dengan efisiensi 75%. Tegangan primernya 240 volt dan arus primernya 1 ampere. Tentukan daya sekunder setelah diberikan beban. Diketahui ETA-nya, efisiensinya adalah 75%, tegangan primernya 240 volt, arus primernya 1 ampere, ditanyakan daya yang dihasilkan atau daya outputnya. Kita gunakan rumus ini ya, kita gunakan rumus ini. ETA sama dengan V2 kali I2 per V1 kali I1 kali 100%. Kita masukkan ETA-nya, efisiensinya 75% sama dengan, nah ini saya ganti P2, yang V2 kali I2 saya ganti P2. P2 per 240 kali 1 kali 100%. Maka P2 sama dengan 240 kali 75 per 100 sama dengan 240 kali 3 per 4. Hasilnya daya outputnya adalah 180 watt. Berikutnya yang kedua adalah generator. Generator itu adalah suatu peralatan yang dapat mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Daya mekanik itu maksudnya adalah daya penggerak. Jadi misalnya ada diesel bisa memutar generator. Nanti generatornya akan menghasilkan arus listrik. Jadi itu adalah prinsip dari generator. Kemudian kita perhatikan generator ini itu nanti terdiri dari magnet
U dan magnet S. Nanti ada gambar garis-garis, ini adalah garis medan magnet atau induksi magnetik. Kemudian di tengah-tengah ini itu nanti terdapat kumparan. Ini yang berbentuk loop, ini bisa segi 4, ini kumparan. Jadi nanti kalau kumparan ini digerakkan, jadi kalau digerakkan diesel atau digerakkan motor, digerakkan mobil, ya, itu nanti akan berputar, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini sudah dipelajari kemarin pada saat GGL induksi. Jadi nanti ini kalau diputar memotong medan magnet, maka kumparan ini akan menghasilkan arus listrik. Kemudian untuk jenis generator ini nanti ada dua, yaitu generator DC dan generator AC. Ya, ini. Ya, ini yang ini generator AC, yang ini generator DC. Sama plug ini persis, tapi bedanya kalau generator AC ini ada cincinnya 2. Jadi ini hubungan sini, yang dalam ini sini, ya. Tapi nanti kalau generator DC, lah ini cincinnya itu namanya komutator. Jadi nanti fungsinya adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Yang menyearahkan adalah komutator ini. Jadi ini ada cincinnya pecah menjadi 2. Kalau ini tidak, jadi cincinnya ini langsung, ringnya langsung. Kalau ini pecah. Jadi ini nanti itulah yang membedakan generator AC dan generator DC, hanya terletak pada cincin. Untuk generator AC itu cincinnya 2, tidak putus, tidak pecah. Kalau ini menggunakan komutator atau cincin yang dipecah seperti ini. Sekarang kita menghitung besarnya gaya gerak listrik induksi pada generator. Dirumuskan epsilon sama dengan min N kali B kali A kali omega sin omega T. Jadi nanti kalau sin omega T nya itu 90 derajat, memotongnya 90 derajat, nanti rumusnya hanya min N kali B kali A kali omega, di mana epsilon ini adalah GGL induksi, satuannya volt, B adalah induksi magnet, satuannya Weber per meter persegi, kemudian adalah jumlah lilitan, dan omega kecepatan sudut putar lilitan dalam radian per sekon, dan A adalah luas penampang lilitan. Contoh soal. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan panjang rusuk 50 cm. Loop kemudian diputar dengan putaran 60 putaran per sekon. Tentukan besarnya induksi magnet yang diperlukan untuk menghasilkan GGL induksi maksimum sebesar 270 volt. Jadi loop itu nanti, ini yang dimaksud loop ini. Ini persegi. Jadi ini kumparannya ini persegi seperti ini. Ini solusinya. Jumlah lilitan pada loopnya adalah 100 lilitan. Panjang rusuknya adalah setengah meter. Maka kita cari luasnya setengah meter kalikan setengah meter adalah 0,25 meter persegi. Kemudian kecepatan sudutnya sama dengan 60 putaran per detik. Ini adalah frekuensinya. Kalau dicari kecepatan sudutnya maka dikalikan 2 pi, sehingga 60 kali 2 pi sama dengan 120 pi radian per sekon. Epsilonnya sama dengan 270 volt. Rumus epsilon sama dengan min N kali B kali A kali omega. 270 sama dengan 10 kali B kali 0,25 kali 120 pi. Maka B sama dengan 270 per 300 pi sama dengan 0,9 per pi Tesla. Demikian anak-anak pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu kita membahas tentang aplikasi induksi elektromagnetik.
Mari pertemuan kali ini kita simpulkan dulu. Yang pertama adalah aplikasi induksi elektromagnetik itu nanti digunakan pada trafo, pada generator, pada alternator, kemudian ada dinamo. Kemudian trafo itu adalah suatu peralatan yang dapat dipakai untuk mengubah tegangan listrik. Mengubahnya bisa meninggikan tegangan, namanya step up, untuk menurunkan tegangan, namanya step down. Ciri-ciri trafo tersebut dari step up maupun step down itu nanti terdapat pada jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitan pada primernya lebih banyak daripada sekundernya, maka jenis trafo itu adalah trafo step down. Kalau sebaliknya adalah step up. Kemudian trafo itu nanti dipakai pada peralatan, misalnya pada TV, pada amplifier, mungkin pada jaringan listrik PLN dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tentang generator. Generator adalah suatu peralatan yang dapat mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Maksudnya daya mekanik adalah seperti diesel, seperti motor, seperti roda sepeda yang berputar. Kemudian nanti generatornya bisa menghasilkan arus listrik. Jenis-jenis generator itu nanti ada dua, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus arah. Ini bedanya terletak pada cincin. Kalau generator arus bolak-balik itu nanti cincinnya dua dan tidak pecah ya, langsung utuh. Kemudian nanti untuk generator arus arah itu namanya komutator, cincinnya pecah jadi dua. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik, dan ini sudah mendekati pas penilaian akhir semester. Kalian tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang optimal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.